Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerajaan Hindu Buddha, yakni kerajaan Singasari dan Jadi sebelum kami bahas topik kali ini, saya Raffi Nafas Jaman. Saya Muhammad Rizky. Saya Priska Stiani. Saya Wisnu Gunawan. Pertama, di sini kami akan membahas tentang kerajaan Kediri. Yang pertama, kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 hingga 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri adalah Pusat pemerintahan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Kerajaan Kediri terletak di Daha yang saat ini merupakan kota Kediri. Wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya berada di area Sungai Berantas, Jawa Timur. Serta cerita tentang kerajaan ini memiliki kaitan yang erat dengan kerajaan Hindu lain yang ada di Nusantara, bahkan sampai dengan daerah Singapura dan Kahuripan, karena daerah tersebut masih termasuk dalam pembagian wilayah kekuasaan. Raja Kerajaan Kediri. Raja pertama Sri Samaramidaya Darmasupanawahana Teguh Tunggadewa adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri. Pemerintahannya mulai dari tahun 1042 sampai 1051 Masehi. Raja terkenalnya ada Prabu Sri Adi Jayabaya yang dikenal sebagai raja terbesar dan paling berjaya di Kerajaan Kediri. Ia memimpin Kediri ke puncak kejayaannya pada tahun 1135 sampai
jawabnya apa tadi teh? Kenapa si raja itu diganti? Karena Raja Jayabaya salah melawan kerajaan Singasari yaitu Ken Arok. Berarti si raja itu teh bentar ya, ada di titik puncak teh karena bisa meramal masa depan ya. Karena dipercaya sama masyarakat. Bagaimana hubungan Kediri dengan kerajaan lain di Nusantara pada masa itu? Hubungan kerajaan Kediri di masa itu awalnya dipengaruhi lalu menggantikan peran sebagai pusat perdagangan setelah Sriwijaya melemah. Asal-usul Kediri sempat bersaing dan akhirnya Kediri menguasai Donggala, menjalin hubungan dagang, menjadi mitra dagang internasional, dikenal makmur dan religius. Kan di kerajaan Kediri itu suka ada karya sastra yang paling terkenalnya sama penciptanya siapa? Pada masanya Next generation. sebutin 3 aja. Karya sastra terkenal dari Kediri kan. Pertama, Kakawin Baratayuda 1157 Masehi ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh. Kakawin Hariwangsa ditulis oleh Empu Panuluh. Kakawin Semaradana ditulis oleh Empu Darmaja. Ya. Hari kerajaan Kediri ada nama lainnya. Kerajaan Kediri memang punya beberapa nama lain, yaitu Panjalu, nama yang sering dipakai dalam prasasti, misalnya Prasasti Ngantang atau Kamelan. Kedua, Daha dari nama ibu kotanya sekarang wilayah Kediri, Jawa Timur. Jadi kerajaan Kediri itu kadang disebut juga kerajaan Panjalu atau kerajaan Daha. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan tinggi Buka di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1022 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan di daerah Singasari, Kota Malang. Kerajaan Singasari hanya sempat bertahan 70 tahun sebelum mengalami keruntuhan. Pusat pemerintahan di daerah berada di Singasari, Malang, Jawa Timur yang di tepi Sungai Berantas. Wilayah kekuasaan. Kerajaan Singasari dikenal sebagai kerajaan Hindu terbesar yang berpusat di daerah Malang, Jawa Timur. Awal mulanya bernama Kerajaan Tumapel dengan ibu kota yang berada di Kutaraja. Berdirinya Kerajaan Singasari oleh Ken Arok memiliki tujuan untuk menjadi penguasa di tanah Jawa. Wilayah Kerajaan Singasari pada awalnya hanya meliputi Mojokerto. Sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, kekuasaan Singasari di wilayah Mojokerto dibuktikan dengan adanya prasasti Gondang ketika masa pemerintahan raja terakhir, yaitu Kartanegara. Wilayah kekuasaan Singasari di bawah Kartanegara semakin pesat meliputi Bali, Kalimantan, Sumatera Barat, Madura, Maluku, Sulawesi, Melayu hingga Semenanjung Melayu. Raja Kerajaan Singasari, raja pertama yaitu Ken Arok. Berdasarkan cerita yang terukir di Prasasti Kudadu, Ken Arok merupakan pendiri
sebelumnya dikenal dengan nama Kerajaan Tumakel. Ken Arok yang merupakan pendiri dan juga raja pertama dari Kerajaan Singasari memiliki gelar, yaitu Sri Rangga Raja Sang Amurwabhumi, raja terkenal dan raja terakhir. Kertanegara merupakan raja terbesar dan terkenal di Kerajaan Singasari. Raja Kertanegara memiliki gelar Sri Maharaja di Raja Sri Kertanegara. Raja Kertanegara mulai memerintah sejak tahun 1269 hingga 1292 Masehi. Ketika pemerintahannya, Raja Kertanegara pernah mengirimkan ekspedisi Pamalayu. Bahkan wilayah Kerajaan Singasari juga meluas ketika pemerintahan Raja Kertanegara. Ini bisa terjadi karena ditaklukkannya beberapa daerah di Bali, Sunda, Pahang, Bakulapura, Kalimantan Barat Daya, dan Gurun Maluku. Bukti peninggalan Kerajaan Singasari yang pertama ada Candi Singasari, Candi Jago, Candi Kendal, Candi Jawi, Candi Sumberawan. Yang kedua ada Arka Dua Rapala, Arka Prajna Paramita, Arka Manjusari, Arka Amuk Hatasa. Yang ketiga ada prasasti Bunga Mangguru, prasasti Manjusri, prasasti Singasari, prasasti Burale, prasasti Kudaru. Kerajaan Singasari memiliki sistem pemerintahan yang cukup kuat dengan raja sebagai pemimpin. Raja Singasari juga memiliki para pejabat yang bertanggung jawab atas berbagai bidang seperti keamanan, keuangan, dan pelayanan publik. Kerajaan Singasari sangat menghargai pendidikan dan kebudayaan di mana banyak sekali ahli filsafat dan agama yang lahir pada masa itu. Banyak juga karya sastra seperti Kakawin Negara, kerajaan yang merupakan warisan kebudayaan Kerajaan Singasari. Selain itu, kerajaan ini juga memperkenalkan berbagai teknologi baru seperti sistem irigasi dan sistem pertanian. Agama Hindu memberikan peran penting dalam kehidupan sosial di Kerajaan Singasari. Banyak ritual dan upacara yang dilakukan dalam rangka persembahan puja dan bakti kepada Dewi dan Dewi Hindu. Penyebab munculnya Kerajaan Singasari. Munculnya Kerajaan Singasari berawal dari konflik antara Raja Kertanegara dan Raja Papua dan Arya Wiraraja. Jaya Pahlawan merupakan keturunan Raja Kediri, merupakan perlawanan terhadap Kerajaan Singasari karena ingin mendirikan kerajaan sendiri. Dalam perlawanannya, Jaya Pahlawan dibantu oleh Arya Wiraraja. Akhirnya kerajaan ini jatuh ke tangan Jaya Pahlawan setelah Raja Kertanegara wafat. Kalau ada kemudian aku mau bertanya, aku satu-satu. Setelah ini sekian satu dua tiga yang angkat dulu. Turun dulu tuh. 1, 2, 3. Apa peran Bataraya Wisesa dalam struktur keagamaan dan spiritual Kerajaan Singasari tersebut terdapat? Peran Bataraya. Ya. Dalam apa aja titik? Dalam struktur keagamaan dan spiritual kerajaan. Kalau dari dalam agama, bahwa Kertanegara dihormati lewat upacara keagamaan dan pembangunan candi. Banyak candi peninggalan Singasari seperti Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari digunakan untuk pemujaan dewa-dewa termasuk Siwa sebagai Bataraya. Rakyat percaya bahwa memuja Bataraya, kerajaan mendapat perlindungan dan kemakmuran dari segi agama. Aku mau bertanya. Dari segi agama terus Agama sama spiritual. ya.
Kalau spiritual ada dianggap sang siang jagat nata penguasa tertinggi alam semesta. Rakyat percaya dengan bersembahyang dan memuja antara dia mereka mendapat perlindungan, kesuburan dan keselamatan. Oh, Tadi kan runtuhnya kerajaan gara-gara ada konflik antar raja, bener kan? Nah itu konfliknya tentang apa isunya? Yang masih ada dua pertanyaan, satu lagi. Konfliknya satu, perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Setelah Raja Kertanegara memimpin, ia berambisi memperluas wilayah lewat ekspedisi Pamalayu 1275 ke Sumatera. Banyak bangsawan tidak puas kalau kebijakan ini karena kekuatan militer Singasari tersebar dan pertahanan kerajaan lemah. Dua, pemberontakan Jayapatwa. Pada tahun 1292, Jayapatwa menempati daerah Kediri memberontak. Jayapatwa merasa berhak atas tahta karena menjadi keturunan kerajaan Kediri yang dulu ditaklukkan oleh pendiri Singasari dan Alam. Saat pasukan utama Singasari sedang berada di luar negeri, Raja Patwa menyerang ibu kota. Kertanegara terbunuh dan Singasari pun dibebaskan. Yang tentang ini peninggalan. Tadi itu kan banyak yang bertanya teh arta-arta itu. Nah, apa itu teh arta manusia teh? Soalnya kan kayak asing baru dengar, jadi pengen tahu satu aja weh. Arta manusia. Terima kasih. Apa yang maaf, penasaran. Bahasa manusia atau arti dari kata akar? Itu teh nyambung.